Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Struktur, selamat ketemu lagi dengan saya, Roni Ardiansah, dalam rangka membagi-bagi kisah struktur dalam ilmu teknik sipil. Nah, kali ini saya akan menyampaikan sepenggal masalah struktur seperti berikut ini. Ya, saksikanlah dan tontonlah. Ya, untuk kisah sepenggal struktur kali ini, saya akan menyampaikan tentang kisah peredam gempa. Kisah peredam gempa bumi. Tentu yang kita kehendaki adalah suatu bangunan yang aman terhadap gempa. Ya, yang kita kehendaki, yang kita rencanakan, yang kita idamkan. Jadi suatu bangunan kita harus mempunyai dasar-dasar perencanaan bangunan tahan gempa. Jadi bangunan yang cantik di sebelah kiri atas ini, kalau tidak didesain dengan baik, ya tidak tertutup kemungkinan kalau datang gempa besar bisa mengakibatkan hancur lebur, kolap, ya, rusak. Nah, ini foto di sebelah bawahnya kelihatan ada bangunan yang kolap akibat gempa, sedangkan ada beberapa bangunan lain yang tahan, yang masih berdiri kokoh. Ya, bisa jadi mereka menggunakan, ya, yang masih berdiri kokoh ini menggunakan peredam gempa. Tujuannya adalah, ya, merencanakan suatu konsep peredam gempa. Bertujuan adalah akibat gempa ringan tidak ada struktur maupun non-struktural daripada bangunan yang rusak. Kemudian akibat gempa sedang, elemen struktur bangunan tidak boleh rusak, tetapi elemen non-struktur boleh mengalami kerusakan ringan, namun struktur bangunan masih dapat dipergunakan. Begitu juga kalau datang gempa besar, ya, elemen struktur boleh rusak, tetapi tidak boleh roboh yang mengakibatkan adanya korban jiwa. Nah, sekarang bagaimana gempa bumi merusak bangunan? Nah, energi gempa yang terjadi di hipocentrum kemudian merambat sampai ke permukaan bumi yang disebut dengan epicentrum. Kemudian selama terjadi gaya gempa di dasar bangunan, di permukaan bumi, ya, suatu struktur bangunan menerima energi yang besar. Ya. Energi yang diterima struktur bangunan ini dapat dibedakan menjadi dua, energi kinetik dan energi potensial. Kedua jenis energi tersebut diserap oleh sistem redaman yang ada pada struktur bangunan. Secara teoritis, jika struktur tidak memiliki sistem peredam, maka getaran akan terjadi secara terus-menerus. Jadi nampak di sini, ini getaran gerakan gempa. Ya. Nampak di sebelah kanan bawah, suatu bangunan tinggi. Ya, tadi dikatakan begitu menerima gaya gempa, bangunan ini akan bergetar. Ya, sifat getarannya adalah terus-menerus. Kenapa getaran itu terus-menerus? Ya, kita cari jawabannya, ya, di sini. Ya, kita mulai dari suatu pengetahuan yang paling dasar. Ya, kita sebut dengan hukum gerak Newton. Jadi, pada zaman dahulu, orang percaya bahwa alam ini bergerak dengan sendirinya. Tidak ada sesuatu pun yang menggerakkannya. Mereka menyebutnya dengan gerak alami. Di sisi lain, untuk benda yang jelas-jelas digerakkan, mereka menamakan gerak paksa. Teori yang dipelopori oleh Aristoteles ini terbukti salah saat Galileo dan Newton menemukan pendapat mereka. Jadi pendapat Aristoteles, ya, kira-kira ini pesawat ruang angkasa dengan kekuatan dipaksa dia bergerak
kemudian dalam perjalanannya, ya, dia seakan-akan ada suatu kekuatan memaksa, ya. Padahal menurut Galileo dan Newton, ya, ini tidak ada lagi setelah masuk ke ruang hampa, ya. Ini kendaraan ruang angkasa ini akan bergerak sendiri. Kita lihat apa kata Isaac Newton dalam hukum Newton 1. Ya, dia menyatakan bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan nol, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan terus bergerak lurus beraturan atau GLB. Jadi benda yang diam dia akan mempertahankan diam, sedangkan bergerak akan bergerak terus. Ya, apa sebabnya demikian? Ya, sebelum kita melihat sebabnya, ini rangkuman daripada hukum Newton, ya, mempertahankan keadaan ini disebut, ya, yang tadi ada apanya mempertahankan yang diam tetap diam dan bergerak tetap bergerak. Isaac Newton mengatakan dan memberi nama dan menyebutnya dengan inersia atau lembang. Oleh karena itu, hukum 1 Newton dinamakan juga hukum inersia atau hukum kelembaman. Ya. Nah, ini kita coba cari di Wikipedia, ya. Inersia atau kelembaman adalah kecenderungan semua benda fisik untuk menolak perubahan terhadap keadaan geraknya secara numerik diwakili oleh massa benda tersebut. Prinsip inersia adalah salah satu dasar dari fisika klasik yang digunakan untuk memeriksa gerakan benda dan pengaruh gaya yang dikenal terhadap benda itu. Kata inersia berasal dari bahasa Latin iners yang berarti lembam atau malas. Isaac Newton mendefinisikan sebagai, ya, gaya dalam materi adalah gaya menahan yang dengannya setiap benda berusaha untuk mempertahankan keadaan saat itu. Apakah dia diam, apakah dia bergerak beratur di depan dalam garis yang lurus atau garis lurus. Kita lihat apa itu momen inersia. Ya. Tadi sudah dikatakan momen inersia adalah suatu kekuatan yang cenderung mempertahankan posisi suatu benda pada saat itu. Kalau benda itu dalam kondisi diam, dia akan mempertahankan diam, dan kalau benda itu bergerak, dia akan tetap, ya, mendorong agar benda itu tetap bergerak. Itulah momen inersia. Bukti dalam contoh sehari-hari untuk penerapan hukum Newton 1 itu ada di sini saya kutip ada 11 bukti, ya. Kita akan melihat satu persatu buktinya. Yang pertama, ya, ketika, ya, kalian sedang naik mobil atau kendaraan lainnya, jika mobil semula diam, kemudian secara tiba-tiba bergerak, kalian akan terdorong ke belakang. Jika semula mobil itu melaju kencang, kemudian direm mendadak, kalian akan terdorong ke depan. Kejadian ini terjadi karena kalian berusaha mempertahankan kondisi semula. Jadi di gambar kiri bawah ini kendaraan sedang melaju, ya, dalam kondisi semula. Kemudian dalam kondisi diam, ya, dalam kondisi diam yang gambar ini. Kemudian ya, tiba-tiba mobil ini bergerak, maka penumpangnya akan terdorong ke belakang. Ya, itu membuktikan bahwa ada suatu gaya untuk mempertahankan posisi semula. Nah, bila suatu kendaraan sedang melaju di sini, ya, tiba-tiba ada hambatan dan kendaraan ini mengadakan rem mendadak, ya, seluruh penumpangnya akan cenderung ke depan.
Contoh kasus kedua, ya, ini menggambarkan seseorang sedang menarik kambing, gambar pertama, dalam keadaan diam. Kemudian di gambar B, menggambarkan seseorang sedang menarik seekor kerbau dalam kondisi diam. Tentunya, orang tersebut lebih mudah menggerakkan seekor kambing yang diam dibandingkan seekor kerbau yang diam. Sebab masa kambing lebih kecil dibandingkan dengan kerbau, sehingga sifat kelembaman kambing lebih kecil dibandingkan dengan kelembaman kerbau. Nah, yang ketiga, ini ada nampak kelihatan ada bisa jadi taplak meja, bisa jadi kertas di bawah gelas. Ya, kalau kita menarik kertas ini dengan cepat, gelas ini tidak akan mempertahankan posisi semula dan tidak bergeser dari posisi yang ada. Ya, kemudian untuk contoh-contoh lainnya, yang keempat misalnya ada gelas di atas meja, gelas tersebut tidak jatuh atau bergerak, gelasnya tetap dia karena tidak ada luar yang mengenai gelas, ya. Contoh yang kelima, dua bada atau dua benda bermassa saling dorong, keduanya tidak ada yang bergeser posisi kalau dalam keadaan massa yang sama. Ini bisa nampak ilustrasi ada gerakan sini, dan kalau massa sama tidak akan yang terdorong. Yang keenam, bola yang mengelinding di atas es licin akan terus mengelinding dengan kecepatan tetap karena tidak dikenai gaya luar, atau dengan kata lain, resultan gayanya sama dengan nol. Contoh lain yang ketujuh, pemain ice skating meluncur tanpa mengeluarkan tenaga, maka tidak ada gaya yang dikeluarkan oleh pemain ice skating tersebut. Pemain tetap dapat meluncur dengan kecepatan tetap karena lapangan ice skating sangat licin, sehingga gaya gesek antara sepatu pemain ice skating dan lapangan sangat kecil dan dapat diabaikan. Contoh berikutnya yang ke-8, benda diam yang ditaruh di atas meja tidak akan jatuh kecuali ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Ke-9, ayunan bandul sederhana, yaitu gerak harmonik sederhana. Yang ke-10, pemain roda gila pada mesin mobil. Dan yang ke-11, ini hukum Newton yang kita gunakan sebagai syarat keseimbangan benda tegar. Jadi setiap mahasiswa teknik sipil yang mulai kuliah di teknik sipil harus atau sudah wajib memahami sampai menghafal apa yang disebut dengan syarat keseimbangan. Itu syarat keseimbangan itu adalah di mana sigma moment sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0, dan sigma horizontal sama dengan 0. Di sini ada diberi simbol bahwa sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, di mana fx dan fy itu adalah tegak lurus. Jadi fx tegak lurus terhadap fy dan sigma moment sama dengan 0. Jadi di atas permukaan bumi ini berbagai bangunan teknik sipil yang ada, jalan kereta api, jalan layang, terowongan, bendungan, jembatan kabel bentang panjang, menara transmisi, gedung bertingkat, konstruksi kabel, stabilitas lereng, daya dukung fondasi bangunan, semuanya dalam kondisi seimbang. Ya, kalau tidak terjadi gerakan. Jadi ini semua bangunan-bangunan ini di gambar kanan atas ini, semua bangunan teknik sipil di permukaan bumi akan dalam kondisi stabil, ya, diam. Ini berarti dalam kondisi
seimbang, ya, dengan sigma moment sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0, dan sigma horizontal sama dengan 0. Ya. Baik itu bangunan gedung-gedung, jembatan, ya, atau tall building, bangunan-bangunan tingginya. Inilah hukum Newton 1 yang digunakan sebagai konsep dasar keseimbangan di teknik sipil, yang sangat populer sekali. Kemudian kita lihat, ya, energi rekayasa gempa bumi itu bagaimana sampai ke gedung dan apa saja energi yang mempengaruhi gedung. Ya. Kita lihat sini, gempa yang terjadi pada hipocentrum, ya, pusat gempa terjadi di dalam bumi, ya, yang biasa yang berpengaruh signifikan terhadap bangunan adalah gempa dangkal. Jadi gempa itu dibagi 3, gempa dangkal, gempa sedang, dan gempa dalam. Gempa dangkal inilah yang sangat berpengaruh dan merusak bangunan. Jadi di hipocentrum, gaya gempa ini merambat sampai ke permukaan bumi yang disebut dengan epicentrum. Sampai epicentrum, kalau kita zoom, nampak sini merusak bangunan yang ada. Ya. Jadi energi masukan yang disebabkan oleh gempa terhadap struktur bangunan dapat dilihat dalam persamaan berikut ini. Ini ada persamaannya bahwa E sama dengan EK tambah ES kurang EH kurang ED. Kita perhatikan di sini ada kurang EH dan kurang ED. Apa itu E? E itu adalah energi gempa yang terjadi. EK energi kinetik. Kemudian energi potensial. Jadi energi kinetik, ya, energi potensial, energi kinetik ini energi dari gempa sendiri. Ini energi rambatannya, masih energi rambatan ES. Kemudian minus EH, ya, energi terbuang karena deformasi inelastik. Ini energi kurang, maka itu dia minus. Ini sangat, EH ini tergantung kepada material, merupakan konstanta. Jadi semakin elastik suatu material, EH-nya akan semakin besar, maka gaya gempa yang diserap bangunan, yang sampai di bangunan akan semakin kecil. Nah, yang EH ini sudah suatu konstanta, sudah suatu ketetapan, ya, ini tidak dapat kita rubah. Nih tergantung kita menggunakan material apa untuk struktur. Kemudian yang ED itu energi yang direduksi oleh sistem peredam. Nah, yang bisa kita perbaiki adalah ED-nya. ED-nya kita perbaiki, ini minus ED. Ya, kalau ED semakin besar, ya, maka E akan semakin kecil. Misalkan portal, ya, kita portal suatu bangunan, sebenarnya kita sudah mendesain suatu ED, tapi tidak terlampau besar. Peredam portal sekitar 5%, ya, sekitar 5%, ya, maka akan mengurangi energi gempa sebesar 5%. Jadi untuk berikutnya kita akan melihat sistem peredam gempa itu seperti apa. Nah, di sini konsep desain struktur gempa, kita ingin melihat macam-macam sistem dan metode peredam gempa. Untuk ilustrasi ini saya tampilkan 3, dan detail-detailnya nanti akan saya sampaikan pada video-video berikutnya untuk menyampaikan secara detail untuk ketiga jenis peredam gempa ini. Jadi dalam desain struktur tahan gempa, salah satu cara mengurangi beban lateral yang dikatakan tadi, yang disebabkan oleh gempa adalah menggunakan peredam. Sistem peredam dapat dimungkinkan dengan menggunakan berbagai metode. Inilah metode, itu metode damper isolator gempa. Ini base isolation, ditempatkan di dasar bangunan, ini di bawah tie beam atau di bawah pondasi. Yang satu berupa karet-karet yang dibentuk susun berlapis-lapis, kemudian di antaranya ada beberapa lapis
logam untuk mempertahankan bila terjadi gempa dia akan kembali ke posisi semula. Ya. Jadi setelah base isolator ini yang kedua, tapi base isolator ini yang paling simpel ya. Ini teknologinya tidak termasuk teknologi yang tinggi dibandingkan dengan nomor 2 dan nomor 3. Yang nomor 2 itu friction damper. Friction damper itu merupakan suatu ini, nampak detail ini. Itu ada dari baut dan lempengan baja. Maka ketika gempa terjadi, yang detail ini akan bisa memanjang dan memendek di sini, memanjang dan memendek. Ya, disitulah dia mempertahankan dan meredam energi gempa. Dan yang ketiga, ini teknologi tinggi, yaitu mass damper. Jadi mass damper yang menggunakan massa atau menggunakan batu. Ini nampak menggunakan suatu batu raksasa pada ketinggian puncak ya, pada puncak dengan ketinggian tertentu suatu building. Ini yang sudah diterapkan seperti yang terekam pada bangunan Taipei 101 di Taiwan. Yang di Taipei 101 dia menggunakan suatu bola raksasa yang beratnya mencapai 720 ton. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan ketemu lagi dalam detail-detail tentang masing-masing sistem peredam gempa.